Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3. Penipuan. Tak ada yang Alula pikirkan selain bersyukur memiliki majikan sebaik Emily. Semoga sesuai rencana, Emily akan melepaskan rumah milik Alula jika drama pernikahan itu berhasil dilaksanakan oleh Alula. Sepertinya Emily ingin membuktikan kesungguhan Raiden padanya, mungkin dengan sedikit memberi godaan wanita lain. Selama ini Raiden tak pernah menunjukkan sikap lain terhadapnya. Tapi bisa saja kan Raiden tergoda wanita selain dirinya. Ini permainan seru yang menguji adrenalin dalam hubungan cintanya yang membosankan. Sejatinya Emily tak pernah mendapatkan sentuhan lebih dari ciuman ringan di pipi. Raiden terus mengajaknya menikah, sementara status istri tampak menakutkan baginya. Zaman sudah modern, pernikahan bukanlah satu-satunya hal yang perlu dilakukan dahulu sebelum melakukan hubungan seksual. Ya, setidaknya itu menurut Emily yang notabene-nya wanita gaul dan bebas. Adat istiadat Jawa Ningrat yang dijunjung tinggi oleh Raiden lumayan membuat Emily bosan. Sedikit permainan konyol akan menghibur kejenuhan hatinya. Banyak faktor yang mempengaruhi psikologi violinis cantik itu. Di antaranya rumah tangga orang tuanya yang tidak utuh. Di sela ketidakpastian, Emily masih yakin Raiden tak akan pernah tergiur menjadikan Alula istri yang sesungguhnya. Alula terlalu anak-anak dan tidak begitu enak dipandang mata. Alula tidak termasuk ke dalam kriteria Raiden Mas Rafaelnya. Permisi, kata sapaan yang melengking terdengar dari ambang pintu. Emily dan Alula menoleh, rupanya beberapa orang membawa koper masuk ke dalam sana. Silahkan masuk. Yuk Jin, kita dandan. Ajak makhluk kebole itu yang rupanya berjenis kelamin laki-laki. Syal bulu di bagian leher membuatnya lebih eksentrik. Emily beralih pada Alula. Alula, kamu mandi dulu, setelah itu kamu menurut didandani sama Riko. Aku harus pergi sekarang juga. Aiko nona sayang, Aiko. Protes Riko tak mau dipanggil nama aslinya. Iya Aiko. Alula menyengir. Ternyata lucu sekali lelaki kebole itu. Oke, garis itu memberikan tanda setuju dengan tangannya. Emily tersenyum. Alula melipir ke arah lain. Selesai mandi, segera Aiko mendandani Alula, bahkan membuat wajah Alula tertutup tudung pengantin berwarna putih. Alula sangat cantik, sayangnya Emily tak sempat melihatnya. Emily telah pergi dengan beberapa tasnya. Sebelumnya, Emily berpesan pada Aiko untuk mengantar Alula ke rumah utama Raiden dan memastikan Alula pulang setelah acara pernikahan selesai. Ya Tuhan, entah kenapa jantung Alula berdebar kencang. Seakan-akan pernikahan yang ingin dia hadapi adalah pernikahan sebenarnya. Kamu kenapa Lula? Tanya Aiko. Aku kok deg-degan sih Princess Aiko. Ini kan cuma sandiwara, tapi aku tegang. Jangan membayangkan malam pertama, karena setelah ijab, kamu aku bawa pulang. Itu perintah Nona Emily. Alula menggeleng. Bukan membayangkan malam pertama, Aiko. Aku cuma takut pacar Nona marah dan memutuskan hubungan. Bukankah merasa ditipu akan membuat seseorang kesal? Cetusnya. Itu urusan mereka, bukan urusan kita. Lagian, bukan hanya kali ini Nona Emily kabur dari pernikahan, tapi Tuan Raiden masih mau memaafkan. Itu karena Tuan Raiden sangat mencintai Nona Emily. Apa kali ini juga Tuan Raiden itu akan memaafkan Nona Emily? Bagaimana kalau ternyata mereka berpisah? Sudah kubilang, bukan urusan kita. Sekarang kita langsung ke rumah utama Tuan Raiden. Tuan pasti menunggumu, kata Aiko.
Tidak, maksudku menunggu pengantinnya. Heralatnya menggeleng. Oke, angguk Alula. Sampai di kediaman utama Raiden Mas Rafael yang katanya pacar setia Emily, Alula lebih gemetar lagi. Degan kembali muncul ketika kaki mungilnya menginjak tanah halaman rumah luas nan megah itu. Aiko yang menyadari kegugupan Alula mulai menilik sedikit tudung pengantin milik Alula. Kamu pucat Lula, sudah kubilang, aku gugup. Santai sayang, bukan kamu yang akan dinikahi. Ijab kabul yang akan diucapkan oleh pengantin pria bukan namamu tapi nama Emily. Iya, Alula mengangguk kemudian mengikuti langkah kaki para pengawal yang menjemput kedatangannya. Di depan pintu sana, ada pria tampan berusia 30 tahun berdiri menghalangi jalan. Dia Bastian, tangan kanan Raiden Mas Rafael. Tunggu, Alula berhenti. Iya, dia mendelik setelah kelepasan menjawab. Padahal Emily mengatakan jangan pernah bersuara selama dalam masa penyamaran. Nona ikut aku, bos sudah menunggumu. Kali ini Alula mengangguk tanpa bersuara. Bastian mempersilahkan Alula untuk melangkah di depannya masih diiringi oleh Aiko. Jujur saja, Aiko pun ikut berkeringat. Sepertinya sudah ada yang mencurigai mereka, tapi semoga saja hanya perasaannya. Mereka menaiki anak tangga, sementara di bawah para tamu undangan telah memadati lokasi. Di sela gemetar Alula mengerling ke lantai bawah. Dan matanya membulat sempurna melihat Raiden Mas Rafael telah duduk dengan tampannya di kursi khusus, tempat di mana nantinya akan dilangsungkan ijab kabul. Om bekicot, jadi, dia pacar Nona Emily, oh my god, gawat, 1000 kali gawat. Gusarnya tanpa sadar. Bastian menekan earphone di telinganya, sedikit menjauh dari Alula. Bos, kau harus memeriksa dulu, siapa gadis yang mengenakan gaun pengantin ini? Ujarnya. Seketika Alula menutup mulutnya ternganga. Saat Raiden tiba menatap tajam ke arahnya seolah curiga pada dirinya. Kenapa om itu menatapku? Apa dia mau menerkamku? Ya Tuhan, selamatkan aku dari pria kaya yang mirip iblis tampan itu. Batinnya. Mari silahkan Nona. Suara gagah Bastian membuyarkan pertikaian batinnya. Alula mengangguk lalu menurut mengikuti langkah kaki Bastian. Alula mengedar pandangan, di mana ia sempat dibuat terpana oleh setiap detil gria menawan ini. Rumah klasik yang dibuat lebih modern dari desain pada umumnya. Kamar pengantin yang telah rapi dihiasi kelopak bunga mawar merah, ini menakjubkan baginya. Seandainya saja pemilik kamar ini benar dirinya alangkah bahagianya ia. Dalam hening, sempatnya keserakahan melintas di otaknya. Padahal, siapa dirinya? Hanya anak yatim, piatu yang berwajah biasa saja. Kenapa Alula sampai berpikir wajahnya biasa saja? Karena selama ini tidak ada lelaki yang memuji dirinya cantik. Dia menyukai galang seniornya yang baik hati, tapi pemuda tampan itu tak pernah memujinya.
Galang bahkan sering memuji gadis lain di depannya. Itu menandakan bahwa dirinya tidak menarik. Tentu saja, dengan pakaian usang yang tidak menarik sama sekali, mana ada lelaki yang mengaguminya. Alula lebih fokus mengurus otaknya daripada penampilannya. Brak, pintu kamar itu tertutup. Alula menoleh ke arah sana. Sekarang Alula sadar, Alula hanya seorang diri di kamar pengantin ini. Aiko yang berjanji akan menjaganya pun tak ada nampak di sisinya. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres terjadi di belakangnya. Kenapa aku dikunci di sini? Menyingsing gaun pengantin Alula berlari ke arah pintu dan menggedor akses keluar yang tertutup rapat. Princess Aiko, apa kau di luar? Teriaknya. Princess, jangan biarkan aku sendiri, teriaknya lagi. Derap langkah kaki besar yang terdengar setelah pintu besar nan tinggi itu terbuka membuat Alula menoleh ke arah lelaki tampan yang mengenakan tuxedo hitam. Pria tinggi itu mendekat sembari menatapnya dari atas hingga bawah. Alula mundur dengan teratur, sungguh ini di luar rencananya. Tadinya Alula pikir, ia hanya akan duduk menggantikan posisi Emily lalu setelah selesai dia boleh pergi. Tuhan berkata lain, sepertinya ada sesuatu yang di luar dugaannya mulai menyulitkan dirinya. Emily. Suara Raiden begitu seksi saat menyeletukkan nama itu. Alula mengangguk tanpa bersuara. Raiden melangkah semakin mendekat dan terus mendekat. Tubuhmu sedikit lebih kecil dari sebelumnya, ucapnya. Alula membulatkan mata. Dia menghinaku lagi kan? Dasar Om Kadal Gurun, Oscar Cicakrawa. Apa tidak lihat? Aku sudah pakai sepatu hak tinggi. Rutuknya membatin. Buka penutup wajahmu sayang. Mendengar perintah itu, Alula menggeleng tanpa bersuara. Ayolah, buka, aku mau melihat wajah cantik calon istriku. Pinta Raiden lagi. Alula mundur sambil menggeleng secara cepat. Kesal dengan sikap Alula, Raiden melangkah cepat lalu membuka penutup wajah cantik Alula secara paksa. Betapa terkesiapnya lelaki itu, ketika wajah bocah kecil yang dia lihat di lift berada tepat di depan retinanya. Kau. Oh, Om, sahut Alula terbata. Jangan ditanya berapa banyak butiran keringat yang keluar memenuhi dahinya. Raiden mengeras rahang. Meskipun Alula berdandan pangling, Raiden masih tetap mengingatnya. Raiden Mas Rafael tahu detil wajah gadis itu. Mungkin menurut Emily, Alula kurang menarik. Tapi dia lupa, bahwa penilaian mata laki terhadap perempuan berbeda dengan kaum Hawa. Kau mengingatku? Tanya Raiden. Alula mengangguk. Untuk apa kau di sini? Apa kau mau aku jadikan istri kedua? Sindirnya. Alula menggeleng. Tidak. Tapi Lula cuma disuruh sama Nona Emily menggantikan posisinya. Lalu setelah itu Lula boleh pulang. Dan. Sela Raiden dengan alis yang naik sebelah. Dan, kalian menikah secara syah karena ijab kabul yang Om ikrarkan adalah nama Nona Emily. Tidak ada rencana buruk. Nona Emily cuma mau menyelamatkan Om dari rasa malu.
Percayalah, sambung Alula menyengir getir. Raiden menyengir sembari mengangkat satu alisnya kembali. Ide bagus, dan sangat menyenangkanku, terima kasih bocah kecil. Kamu sangat penurut, katanya. Alula mengangguk. Iya tentu saja Om, menyengirnya. Raut wajah Raiden berubah seketika, dari yang tadinya tersenyum menjadi berang. Berapa Emily membayarmu untuk menjadi bagian dari penipuan ini? Tanyanya bernada tinggi. Alula tersentak kaget hingga tiada mampu menjawabnya. Berapa? Ulang Raiden memekik. Rumahku, jawab Alula gemetar. Sudah pasti Raiden sangat marah padanya. Sudah dia bilang, merasa ditipu akan membuat Raiden kesal. Rupanya nyata pula yang dia ucapkan. Apa? Raiden memastikan ucapan gadis polos itu. Rumah. Alula mengangguk takut. Iya, rumahku yang dibeli Nona Emily. Dia berjanji akan mengembalikannya padaku setelah aku menurut. Tolong jangan laporkan aku ke polisi. Lula hanya mau rumah Lula kembali. Gadis itu menyatukan kedua tangannya menghibah. Raiden tahu, Alula hanya korban dari kekonyolan kekasihnya. Gadis polos seperti Alula takkan pernah berani berbuat begini jika tidak ada iming-iming. Jangan laporkan Lula ke polisi Om. Kamu yakin aku akan melakukan permintaanmu, sambung Raiden datar. Alula mengangguk cepat. Tentu saja, Om kan baik. Iya kan Om, bujuknya. Lula hanya takut gentayangan seperti kuman kalau sampai rumah Lula tidak dikembalikan lagi. Lula hanya anak yatim, piatu, kasihan Lula Om. Rengeknya menangis. Bersambung.